Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Doditan dicari Babe Haikal dan Gus Betik. Ada apa ya? Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan mereaksi video dari Donditan. Disebut C. Jadi kalau saya bilang Dondi setan, saya bukan seton ya. Kali ini kita akan menyaksikan pendapat dari Donditan soal pernikahan Nabi dengan Aisyah yang menurut hadis dinikahi Nabi saat berumur 6 tahun. Berikut ini adalah penjelasan dari mualaf Donditan. Jadi begini guys ya, Nabi menikahi Aisyah itu hadisnya ada beberapa. Dan saya orang yang percaya Nabi menikahi Aisyah di umur 19 tahun. Kenapa? Karena yang hadis yang mengatakan Aisyah menikah di umur 6 tahun dan 9 tahun tinggal serumah, itu hadisnya memang asli, sahih. Cuma masalahnya yang menyampaikan itu adalah orang yang usia sudah lanjut, alias ditengarai pikun, dan dia pernah terbukti lupa dalam menyampaikan sesuatu gitu. Dan dan lagian apa ya? Ini adalah satu kekurangan yang harus dicermati. Nah, sementara hadis yang yang mengatakan bahwa Nabi menikahi Aisyah di umur 19 tahun itu adalah hadis yang kuat perhitungannya. Disampaikan oleh beberapa saksi dan dia ada hitungannya. Jadi dia tuh menghitung, dicocokkan dengan misalnya kayak kapan Nabi hijrah, lalu dan lain sebagainya. Jadi ada perhitungannya, guys. Jadi ada detailnya, ada perbandingan gitu. Sehingga ini lebih akurat dan lebih meyakinkan dibandingkan hanya menyebut bahwa Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun dan tinggal rumah umur 9 tahun. Itu kan hanya tidak ada detailnya, tidak ada perbandingan, jadi tidak ada timelinenya dan tidak, agak susah untuk ibaratnya agak susah kalau mau dibandingkan keurutannya dengan yang hadis yang mengatakan bahwa umur 19 tahun. Nah, itu salah satu faktor utama. Dan yang utama lagi ya, gini. Bayangkan ya, waktu itu adalah Nabi banyak dimusuhi, termasuk dari kafir Quraisy. Ya, bayangkan ya, apapun yang Nabi buat salah, itu akan selalu di blow up oleh mereka. Apapun itu. Bahkan Nabi buat benar pun mereka blow up sebagai salah gitu kan. Nah, kan bayangkan ya, tidak ada satupun dari mereka itu yang membahas tentang Nabi menikahi anak kecil. Nggak ada. Karena tidak masalah pada waktu itu gitu loh. Bukan masalah itu, bukan tidak masalah ya. Memang waktu itu bukan tidak masalah dalam itu, yang berarti tidak ada masalah memang gitu. Karena kalau itu suatu masalah, tentu akan diblok oleh mereka. Jadi Nabi saja ya, Nabi saja berkata baik itu dibelokkan. Jadi ada saja bahan mereka untuk menjelekkan Nabi. Istilahnya memfitnah Nabi atau apapun itu, tapi ini tidak ada. Artinya berarti Nabi tidak melakukan sesuatu pun yang salah terhadap pernikahan terhadap Aisyah gitu. Kan tidak ada satupun lawannya atau bahkan kawan lah gitu. Baik lawan kawan yang basal itu nggak ada. Jadi kalau orang hidup pada zaman dulu tidak ada memasalahkan hal itu, kenapa Anda mempermasalahkannya? Artinya ada yang salah dengan Anda. Karena mereka harusnya lebih tahu tentang hal itu. Nabi buat salah kecil saja, mereka sudah langsung blow up, sudah mereka bully, guys. Itu kan kalau kita lihat itu kan, kalau memang benar kan berarti kan masalah yang besar, tapi tidak ada kejadian gitu loh. Jadi Anda lebih percaya pada orang-orang wadah gitu, yang bahkan memusuhi Nabi, yang harusnya mereka tuh sangat vokal karena itu, atau orang sekarang yang hidup jauh setelah itu, yang mereka ini tidak hidup sezaman dan mereka tidak tahu, mereka hanya mendengar saja gitu, ya kan? Dan waktu itu berbeda, zaman berbeda pula, masalah gen dan segala macam tuh jadi evolusi gitu kan. Ada yang dahulu tuh orang kecil sudah dewasa, ya kan? Sekarang bahkan orang dewasa masih kayak anak-anak gitu. Jadi secara gen, baik secara biologis, secara fisik gitu kan, secara secara sikap, secara perilaku gitu. Jadi intinya jangan samakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman itu berbeda, guys. Intinya adalah ini adalah, dan itu banyak penjelasan ilmiah ya, termasuk dari segi dokter misalnya. Nanti kan kita dengar penjelasan Donditan, di mana itu ada perbedaan beberapa ras tertentu dan itu adalah kajian ilmiah. Jadi nggak sebut itu. Ada kajiannya.
Di semua itu dianalisis, ya, argumentasinya kuat. Jadi kayak saya juga kan, saya bahas dari sisi usul-usul Nabi, dari kondisi orang pada waktu itu tidak satupun yang komplain atau yang masalahkan. Juga dari masalah hadis saya bandingkan dengan hadis yang lebih akurat, yang lebih dapat dipercaya. Karena apa yang perawinya adalah orang yang dapat dipercaya dan tidak seperti hadis yang pertama tadi yang penyampainya itu ditengarai pikun, guys. Gitu. Karena pernah melakukan kalapan yaitu lupa-lupa dalam menyampaikan sesuatu gitu kan, hadis juga gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Kan ada nanti yang menuding, Nabi kok menikahi anak 6 tahun gitu kan. Rumah tangganya kan 9 tahun. Ya. 9 tahun bagi orang-orang Arab Saudi yang hidup di daerah yang panas, ya, daerah padang pasir, mereka adalah ras Kaukasoid. Ya, tahu ras Kaukasoid? Ras Kaukasoid itu seperti ras orang Eropa. Kita, Indonesia, adalah ras Mongoloid. Ya. Ras Mongoloid dengan ras Kaukasoid itu beda. Mereka badannya bisa jauh lebih cepat besar daripada kita. Kalau orang ras Mongoloid bilang, oh Nabi menikah anak 6 tahun, karena dia membayangkan orang Indonesia anak kecil umur 6 tahun itu masih terlalu kecil, berarti orang itu ilmunya masih tetek gitu. Dia nggak tahu kalau ras Kaukasoid hidup di daerah yang panas itu memang lebih cepat dewasa daripada orang Mongoloid. Bahkan banyak orang-orang di bidang kesehatan mengatakan orang-orang ras Kaukasoid itu umur 9 tahun sudah bisa dapat ketembulan pertama gitu. Dapat haid pertama karena mereka lebih cepat dewasa karena rasnya bukan tidak sama dengan kita. Bahkan sekarang di Indonesia anak 9 tahun sudah ada yang mens belum? Mark, anak umur 9 tahun di Indonesia sekarang sudah ada yang mens belum? Soalnya sama analogi dengan tumbuhan atau hewan, ada tumbuhan versi tertentu yang mana itu lebih cepat panen. Ya, ada yang kayak padi versi unggul, itu 6 bulan udah panen. Ada yang normal tuh mungkin 1 sampai 1 tahun lebih. Jadi guys, ini memang beda-beda gitu. Tiap ras itu ya, tiap varietas itu beda-beda. Ini adalah semuanya kajian ilmiah, nggak sembarangan. Jadi ada jangan samakan semua tanaman, semua hewan, semua manusia itu beda-beda rasnya. Nah, itu harus dipahami, guys. Benar. Udah 10 tahun, 11 tahun, udah ada yang mens. Gitu. Kan orang perempuan dia kapan dapat mens pertamanya tuh tergantung juga dari gizinya, makanannya, tergantung juga dari temperaturnya. Itu orang kesehatan bisa ngomong begitu. Gitu. Nah, yang tadi saya bilang pernikahan dini usia segitu buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Buktinya apa? Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa musuh-musuh Nabi pada zaman itu melihat Nabi menikahi Aisyah pada protes. Nggak ada yang protes. Ya. Kenapa nggak protes? Karena normal gitu. Logikanya mereka akan melihat itu suatu kesempatan untuk nyerang Nabi harusnya kalau itu suatu kesalahan. Berarti kan tidak kesalahan. Karena itu adalah sasaran empuk, guys, untuk dibully. Kalau memang itu kesalahan. Sedangkan Nabi saja, kesalahan kecil saja, atau bahkan Nabi kesalahan saja mereka bully. Apalagi ini yang memang kalau memang anda yakini sebagai jelas-jelas, arti kan tidak masalah, normal berarti kan? Logika berpikirnya, guys, harusnya begitu. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Don Ditan mengenai pernikahan dari Nabi dan Aisyah yang berumur 6 tahun. Menurut dia, hal tersebut adalah hal yang biasa di Arab. Dan postur tubuh anak 9 tahun di Arab lebih subur dibanding dengan orang Indonesia. Pertanyaan kita adalah, apakah pernikahan hanya melihat kesiapan secara biologis? Bukankah kesiapan mental dari anak juga harus perlu diperhatikan? Apakah anak-anak bisa menjadi seorang ibu sementara dia sendiri masih membutuhkan pendidikan atau perhatian dari orang tuanya? Menurut saya, yang disampaikan Don Ditan lebih kepada postur fisik bukan soal kedewasaan si wanita. Kalau barusan adalah pernyataan Don Ditan, lain lagi dengan Haikal Hasan dan Gus Metik. Berikut videonya. Nabi akhirnya. Jadi anda bayangkan ya, dia nggak pernah belajar tentang biologi, guys, ya. Bahwa ada ras tertentu, waktu tertentu, ya, yang mana itu contohnya tanaman ya paling gampang. Kalau dia ngerti tanaman lah gitu.
Ya, kita bukan menyamakan manusia yang taman, tapi itulah maksudnya. Ya, tipe varietas atau ras itu analogi begitu. Ada tanaman yang 6 bulan tuh udah bisa panen, ada yang butuh waktu 1 tahun lebih dengan tanaman yang sama. Jadi beda varietas itu. Jadi beda-beda, guys. Jadi ada yang bahkan tergantung ya pupuknya juga kan, tergantung pupuk, tergantung varietas. Jadi varietas unggul, pupuk unggul itu juga sama kayak manusia. Ada manusia tuh yang subur, ada yang tidak subur, ada yang mandul bahkan kan, maaf kan. Jadi banyak, guys. Ada orang yang perilakunya kayak anak-anak walaupun sudah dewasa. Ada orang yang masih kecil, udah dewasa pemikirannya. Contoh, saya ketemu dengan anak bos saya itu orang Chinese ya, itu anak kecil itu udah bisa bahasa Inggris. Pikirannya udah gak dewasa gitu. Saya ngobrol bahasa Inggris dengan dia enak sekali gitu. Sementara saya ngomong bahasa Inggris sama orang dewasa tuh nggak ngerti sama sekali, guys. Jadi ini adalah melewati batas umur kan. Nah, jadi suatu tuh bukan hanya sikap ya, pengetahuan, tapi juga secara perilaku dan secara fisiknya gitu. Jadi Anda bayangkan ya, ada anak yang Anda bayangkan, ada anak kecil ya, umur 5 tahun, 6 tahun itu bawa karung, mulung, guys. Sementara orang dewasa belum tentu mampu melakukannya gitu. Dia sudah kuat jalan kaki jauh-jauh, Anda bayangkan itu. Ya. Jadi dia jalan kaki dari fisik nih, kita ngomong fisik ya. Jalan kaki jauh, guys, berapa belas kilometer itu. Saya dulu pernah jalan kaki. Waktu itu udah berapa belas kilometer, itu saya pingsan. Nah, anak kecil sekarang mungkin lebih manja lagi. Mereka bahkan jalan sedikitnya udah kecapean itu, nggak sanggup lagi gitu kan. Nah, jadi tergantung masa, tergantung ras juga gitu. Ada bahkan orang-orang Afrika tuh ya, orang kulit hitam itu biasa gitu. Memang fisiknya tuh kuat karena alam menuntut seperti itu. Mereka bahkan bukan hanya jalan kaki jauh-jauh, mereka juga berkebun, berladang dengan seperti orang dewasa gitu. Mencangkul bahkan anak kecil apa segala macam. Jadi memang berbeda ras, berbeda alam. Karena ras itu kan dibentuk dari alam juga. Kenapa orang kulit Afrika kulit hitam selain dari faktor gen juga pengaruh lingkungan karena terpapar sinar matahari. Kenapa kok orang di kutub itu putih-putih? Karena matahari jarang, lebih sering dingin gitu. Juga gennya juga itu juga. Jadi semua ini kompleks itu, nggak bisa disamaratakan semuanya. Jadi manusia Indonesia disamakan dengan Eropa beda, rambutnya udah beda, fisik tuh kan, warna rambut beda, warna kulit beda, gennya beda, ada yang lebih kuat terhadap penyakit tertentu, ada yang lemah terhadap penyakit tertentu gitu kan. Jadi beda-beda, guys. Berikut videonya. Nabi akhirnya menikahi Aisyah di usia di usia di usia di usia di usia di usia Jamaah sekalian dimuliakan Allah, mari kita baca hadis Nabi. Ya Pak, ya Bu, Anda dapat hadis dari mana sih? 6 tahun, 9 tahun, 11 tahun, dari mana? Hadis mana? Maka saya katakan ada beberapa hadis, tinggal Anda percaya hadis yang mana gitu. Bapak Ekel mungkin termasuk orang yang sama kayak saya. Dia percaya pada hadis yang bukan umur 6 tahun atau 9 tahun atau 11 tahun, tapi 11 tahun, guys. Tengok nanti ya. Hadis mana? Yuk kita pakai logika sederhana ya. Sederhana banget pakai logika hitung-hitungannya. Yuk saya ada video bukan? Yuk bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nabi sallallahu. Jadi ini hal biasa, perbedaan pendapatnya hal biasa. Karena hadis itu kan adalah makanya saya katakan bahwa kesaksian manusia itu ada kurangnya. Maka hadis itu juga ada tingkatannya, nggak semua sahih. Beda sama Quran. Jadi info A1 ya Tuhan itu Al-Quran, itu pasti benar semuanya. Hadis belum tentu. Ada manusia yang menyampaikannya adalah pelupa, ada mungkin yang kurang dapat dipercaya, kurang jujur atau apapun itu. Jadi itulah bahayanya kesaksian manusia. Belum tentu 100% benar. Dan itu terjadi pada Alkitab. Alkitab itu isinya kebanyakan kesaksian manusia. Kesaksian Lukas, Matius, ini sama seperti hadis ini. Ya, makanya ada beberapa kisah berbeda tentang kematian Yudas misalnya. Dari segi Lukas dan Matius beda. Yang satu mengatakan Yudas itu setelah melempar uang koinnya ke tempat ibadah, lalu dia jatuh terlungkup dengan perut terbelah dan susu burai. Yang satu lagi mengatakan bahwa setelah dia membeli sebelah tanah, lalu dia tuh gantung diri.
Nggak jelas itu guys, yang mana satu benar gitu kan. Kayak itulah kisah manusia, bisa beda-beda gitu kan, bukan firman Tuhan. Ini Aisyah radhiyallahu anha. 346 menit kemudian. 44 ke 53 berapa? Nah, beliau menghitung, ini yang saya katakan mendetailkan. Jadi ketika ada hadis, kita perlu melakukan pengecekan ulang, penghitungan gitu. Untuk mencocokkan, makanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Dia detail guys. Nggak gitu saja dengan percayaan dogma. Dogma itu dibedah lagi, diteliti lagi, dihitung lagi. Itulah Islam. Coba Pak Bekal, ini metodologi sudah benar. Jadi percaya hadis sudah benar, ya. Cuman perlu bisa diperdebatkan, tapi ini lebih bagus lagi, dicek lagi, dihitung lagi gitu loh. Itu baru untuk mendapatkan hasil yang betul-betul akurat gitu kan. 9 dong. Jadi usia 23. Terus Nabi Aisyah dibilang 9 tahun nikah sama Nabi itu dari mana? Lagi 6 tahun dari mana? Coba jawab dari mana, tanggung jawab loh. Lu yang ngomong tadi. Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu buat orang Itu Ditan sedang menjawab fitnah orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi itu pedofil, nikahin seumur. Itu yang selalu dibantah Ditan. Dengan cara seperti ini. Untuk jadi Ditan ini khusus pada orang-orang yang kekeh. Pokoknya Nabi itu pedofil, nikahi Aisyah di umur 9 tahun, 6 tahun. Nah itu. Ini Ditan khusus untuk orang seperti itu. Nah, Bapak Ekal untuk orang yang lebih modern. Yang tidak begitu saya percaya dengan hadis yang mengatakan usia Aisyah itu 6 atau 9 tahun. Gitu guys, logikanya. Jadi ini segmennya berbeda. Misal gini. Ada orang yang nuduh misalnya bahwa ya tadi itulah. Ya misalnya ada yang nuduh bahwa orang ini umur 6 tahun, 9 tahun dan narkoba misalnya. Dia orang nggak mau lagi nih, udah kekeh gitu kan. Pokoknya dia 6 tahun itu narkoba. Ini buktinya. Nah, dia menunjukkan dari situ. Nah, ini dibantah dengan cara seperti ini gitu loh. Nah, untuk orang yang tidak kekeh dan dia tuh masih bisa diajak argumentasi, yang masih bisa diajak pikir, dikasih hitung-hitungan. Itu hitungannya salah, ini hitungannya, ini hadis lainnya. Jadi ada orang-orang yang bisa diajak berpikir. Jadi hadis yang umur 19-23 ini adalah untuk orang-orang yang diajak berpikir, bisa diajak berpikir. Tapi untuk yang hadis 6 tahun itu adalah untuk orang-orang yang nggak bisa diajak berpikir. Dia sudah dimatikan kartu di situ, guys. Udah nggak mau terima argumentasi. Nah, itu pun kita coba sampai ke versi pun pasti tolak juga, gitu kan? Karena memang mereka ini sudah terpaku pada dogma, bahwa dogma mereka digembus-gembuskan bahwa Nabi itu adalah orang yang tidak punya akal karena menikahi anak kecil, guys. Itu poinnya. Yang jawab. Ini fakta hadis semua. Ini antara kedua ini sama-sama benar. Kenapa? Karena sekali lagi ya, semua itu adalah yang tahu itu adalah Allah. Tapi kita punya keyakinan masing-masing dan jadi yang penting adalah musuh Nabi tidak pernah protes. Tidak pernah ada masalah pada itu tentang hal ini. Sementara yang lainnya semuanya masalah. Artinya tidak ada masalah, berarti tidak ada persoalan dalam hal ini gitu loh. Jadi apa yang dituduhkan? Jadi kalau mereka menuduh, orang dulu tidak menuduh, berarti ada salah kan orang sekarang gitu kan? Karena orang dulu itu adalah orang yang hidup sezaman dan selingkuhan dengan Nabi. Mereka lebih tahu gitu kan, Anda siapa gitu loh, ya kan? Itu logika berpikirnya guys. Dan Nabi SAW kemudian tinggal di Madinah selama 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian, berarti 627 53 jadi berapa nih? 57 menikah dengan Aisyah 23 tambah 4 terus tahu-tahu Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun, umur 6 tahun tuh dari mana? Itu lagi ya, bilang Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu buat orang-orang Semit pada zaman itu Jadi ada banyak metodologi untuk mengetahui, untuk meyakini sesuatu. Nah ini semua tidak bisa salahkan. Karena ya yang penting poinnya adalah tidak ada protes pada waktu itu, tidak ada masalah pada waktu itu penting poinnya. Jadi
itu adalah sesuatu yang nggak bisa dibantah bahwa tidak ada masalah sebenarnya. Yang bisa diperdebatkan adalah posisi berapa umur sebenarnya. Tapi yang bisa diperdebatkan adalah tidak ada masalah pada waktu apa yang terjadi pada itu tidak ada masalah. Itu yang perlu jadi itu bisa diperdebatkan. Jadi kalau ada mengatakan bahwa itu salah, tidak bisa. Udah dikatakan dulu tuh nggak ada masalah, nggak ada orang protes, bahkan musuh Nabi sekalipun. Tapi kalau perbedaan usia itu boleh bisa diperdebatkan kita, gitu kan? Tergantung keyakinan Anda, gitu kan? Sah saja. Ini berapapun angkanya benar, bukan berarti karena ini adalah masalah hitung-hitungan, ya. Bukan masalah dua versi yang berbeda. Kalau gini ya, apa namanya? Saya bilang ya. Karena usia nikah itu kan tergantung zaman, tergantung ras, tergantung dari banyak hal gitu. Jadi berbeda tahun pun yang penting kan esensinya adalah tidak masalah gitu. Tapi kalau tadi masalah kematian Yudas itu kan adalah dua hal yang berbeda. Kita perlu tahu betul meninggal Yudas di mana. Meskipun sama-sama meninggal, tapi kan meninggal yang pertama itu kan hukumnya kan bunuh diri, itu fatal, ya. Jadi orang bunuh diri dengan orang yang meninggal jatuh itu beda, guys. Lebih Islam tuh hukumnya beda. Kita kalau bunuh diri itu hukumnya kekal di neraka. Karena menyalahi aturan Tuhan, yaitu kita tidak boleh membunuh diri sendiri. Jadi perlu kita tahu betul mati seperti apa. Nah, itu perdebatan masih akan seru gitu kan. Nah, tidak ada basicnya di situ, ya. Tapi kalau ini ada basisnya, yaitu tidak masalah pada waktu itu gitu loh. Tidak memasalahkan, ya kan? Nah, itu poinnya, guys. Pada zaman itu adalah hal yang normal. Menikah ya, Bunda Aisyah dalam usia 6 tahun itu hadis, ya, itu hadis. Nah, maksudnya seperti tadi, orang bisa jadi menerima sebuah hadis, tapi orang bisa jadi juga menolak hadis yang sama, gitu loh. Jadi ada satu hadis sama orang diterima, sama Gus Putri ditolak, itu biasa, ya. Seperti hadis menikah di usia 6 tahun ini aku tolak. Karena nanti akan aku hadapkan dengan sejarah gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang pernikahan di Iya, jadi orang tuh punya keyakinan masing-masing dan itu nggak ada yang salah karena keyakinan dan yang penting adalah tidak menyalahi kaidah yang pertama yang sudah disepakati yaitu tidak ada protes, ya. Tidak ada masalah pada waktu itu. Dia masalah adalah orang-orang yang protes sekarang itu masalah. Tapi orang-orang yang perdebatkan usia berapa sebenarnya itu nggak masalah, ya, ngerti ya? Karena tidak terjadi masalah hal itu. Mau usia berapapun Nabi menikahi Aisyah tidak ada masalah pada waktu itu poinnya, guys. Dia bikin masalah itu yang sebenarnya bermasalah gitu kan. Dia gimana gini ya. Orang menuduh bahwa oh itu dia nuduh kan itu narkoba umur 9 tahun, 6 tahun. Atau bukan narkoba lah, orang itu umur 6 tahun 9 tahun itu dia sudah kerja. Kan kita tahu ada undang-undang dilarang kerja di bawah anak umur gitu kan atau nikah lah sama gitu kan. Nah, nuduh orang nih, pokoknya mereka tuh nggak mau tahu harus tahun segitu. Ya, mereka kontestasi itu. Padahal nggak ada masalah gitu kan. Memang usia segitu udah boleh kerja pada zaman itu, karena aturannya memang tidak masalah gitu. Nggak ada musuh pun nggak masalah. Kalau musuh kan harusnya kan itu kesempatan untuk nyerang, itu tidak terjadi. Nah, orang sekarang komunikasi tentang itu, masalahnya itu aneh sekali. Itu yang namanya bermasalah tuh di situ. Tapi kalau masalah usia, ada yang beberapa enggak bukan umur 9 tahun, 9 tahun itu nggak masalah. Ada yang beberapa bahwa itu umur 15 tahun, 23 tahun, 27 tahun, nggak masalah. Itu bisa diperdebatkan. Yang penting tidak melanggar kaidah pertama tadi. Itu tidak ada masalah pada waktu itu. Kenapa sekarang ada masalah kan? Itu poinnya, guys. pada zaman itu adalah hal yang normal. Jadi, untuk kasus pernikahan Nabi dengan Aisyah saja mereka sudah beda pendapat. Padahal sangat jelas tertulis dalam hadis sahih. Ya, hadis saya yang satu. Anda nggak baca hadis saya yang lainnya gitu. Jadi gini guys ya, Pilpaya ini adalah dia menggunakan hadis yang mendukung dogma dia. Itu gimana pun dogma dia harus seorang nabi itu haruslah dikatakan macam-macam. Itu dogma orang Kristen loh, ya kan? Di kepalanya memang sudah begitu, dalam dogma seperti itu. Pokoknya Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Nabi Muhammad itu adalah pedofil, Nabi Muhammad itu adalah tidak berakhlak, pasti begitu. Itu sudah tertanam di kepalanya gitu kan. Jadi semua mereka ini ya pasti akan menyerang Nabi dengan cara seperti itu. Melebihi serangan daripada musuh Nabi yang zaman lalu. Musuh Nabi saja hidup sama dengan dia, yang lebih parah lagi kelakuannya pada mereka ini, yang bukan hanya membuli, tapi sudah memerangi, membunuh, bahkan membantai, mensiksa pengikut Nabi, memerangi Nabi sendiri. Mereka tidak begitu gitu loh. Ini mereka nih secara kelakuan dari segi etika melebihi mereka, melebihi musuh Nabi zaman lalu, dan mereka tidak jujur.
Dulu orang ini memang apa adanya. Kalau memang salah mereka kata salah, kalau tidak gitu kan. Ini tidak. Enggak salah mereka kata salah. Itu beda. Jadi mereka ini sudah secara etika, moral mereka jauh lebih buruk. Maksudnya mereka tidak sampai kepada hal fisik seperti yang musuh Nabi dulu lakukan gitu guys. Tapi dari segi propaganda, dari segi fitnah mereka jauh lebih parah gitu kan. Itu lagi pikir guys. Kal Hasan dan Gus Metik tidak mengakui hadis yang menceritakan usia Aisyah. Sementara bagi Donditan dan pendukung Ini berpendapat Islam itu wajar selama tidak dalam hal ketuhanan. Kalau mereka sudah berbeda pendapat dalam hal ketuhanan. Contoh kemarin pendeta Rasul meyakini bahwa Yesus hanya nabi. Bahwa Konsil Nikea itu mengangkat Yesus Tuhan itu adalah salah gitu. Mereka berbeda pendapat dalam hal ketuhanan guys. Itu fatal loh. Masalah Tuhan yang esensi utama. Ada yang meyakini Yesus bernabi, ada yang meyakini Yesus adalah Bapa itu sendiri, ada yang meyakini Yesus adalah bagian satu dari tiga. Itu yang bahaya di situ, udah masalah tauhid. Kalau berbeda dalam hal misalnya usia nikah, itu bukan suatu hal yang besar. Masih kita berdebat kan. Jadi yang fatal lah masalah ketuhanan. Contoh, misalnya kita berdebat misalnya itu ibu kita apa bukan? Apa ibu kita adalah ibu itu atau ibu tetangga sebelah atau ibu di kompleks sebelah? Itu fatal. Karena sudah jadi anak kundang namanya kalau sampai salah gitu kan. Tapi kalau ada berdebat misalnya kalau ibu kita nih lebih cocok pakai baju batik atau ibu kita lebih cocok pakai gaun, atau ibu kita lebih cocok pakai jilbab. Nah, itu bukan suatu masalah. Itu tidak esensial debatnya gitu. Masih ada debat kan? Masih enak ngobrolnya gitu. Menurut saya ibu saya ini cocoknya pakai baju gamis. Ibu saya enggak, menurut saya ini cocok pakai rok pendek. Nah, gitu. Itu masih bisa diperdebatkan gitu. Masih enak ngobrolnya gitu. Tidak lagi masalah ini ibu kita apa bukan itu. Tapi kalau sudah masalah ini ibu kita apa bukan, itu masalah besar. Karena jatuhnya kepada anak durhaka, umat durhaka, itu masalah besar guys. Kalau kita sudah sampai ke taraf itu penyakitnya. Dan itu penyakit. Kalau ini bukan penyakit, hanya perdebatan pakai baju apa cocoknya, itu saja gitu guys. Nikahnya umur berapa, dan tidak ada masalah gitu. Tidak masalahkan ibu kita tuh memakai apapun, tidak ada masalah kan gitu. Ya, kecuali orang menyerang, ibu kamu nih pakai apa telanjang di rumah, itu baru masalah. Seperti tadi itu. Kalau kejadian, tapi tidak kejadian. Yang ribut masalah ini orang sekarang ngomong misalnya kan, ibu kamu telanjang tuh. Padahal zaman dulu tidak ada ngomong gitu. Artinya ada error dengan orang zaman sekarang kan. Sama kayak Nabi Muhammad pedofil tuh. Nah, dulu gak ada ngomong gitu. Berarti ada salah orang sekarang gitu loh kira-kira guys. Donditan dan pendukungnya, hadis diterima apa adanya. Yang penting anak kecilnya sudah datang bulan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Semoga menambah informasi teman. Jadi apapun itu, yang penting kuncinya adalah tidak ada masalah pada waktu itu. Kenapa Anda permasalahkan? Seakan-akan Anda tuh lebih tahu daripada orang yang hidup zaman itu. Pan mereka ini musuhnya pula gitu kan. Aneh sekali guys. Itu poinnya. Ikutan itu tidak lagi terlalu pengaruh. Karena yang kata kunci sudah jelas gitu. Ya. Nah, jadi ini poinnya guys ya. Jangan pernah memasalahkan sesuatu yang orang aja yang tahu betul yang hidup zaman pada itu, yang bahkan akan menggunakan itu sebagai kesempatan untuk jalan Nabi, tidak melakukan itu. Artinya memang tidak ada masalah. Lalu kenapa Anda memasalahkan? Artinya ada salah dengan Anda gitu kan? Berarti Anda bermasalah. Itu logikanya. Sementara ada hadis yang memang ada beberapa hadis yang bukan hanya umur 69 tahun gitu. Ada yang umur 19 tahun, bahkan ada yang beberapa melakukan hitungan itu umur 27. Jadi ada pendapat gitu. Jadi kalau satu pendapatnya oke lah. Kalau misalnya cuma satu hadis umur 69 tahun oke lah. Nah itu pun tetap bisa dibantah dengan cara tadi, tidak ada masalah pada waktu itu gitu. Jadi apapun intinya tidak ada masalah. Kenapa anda masalahkan itu kan? Oke. Jadi mungkin sekian video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.